Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya. Pada sesi ini saya akan membahas tentang transpose dan inverse matrix. Baik, mungkin Anda sudah tahu sebelumnya mengenai matrik. Matrik itu adalah deretan dari angka atau variabel yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada transpose dan inverse dari suatu matrik. Secara definisi, apa yang dimaksud dengan transpose matrik? Jadi, jika ada suatu matrik A dengan ordo M kali N, maka transposnya dinyatakan sebagai A pangkat T. Ada yang membuat simbolnya menggunakan T kecil, ada yang menggunakan T besar. Ya, tapi sebagian beberapa buku menggunakan T besar, dan ada beberapa buku di bidang matematika yang menggunakan simbol T kecil. Nah, yang penting kita konsisten. Kalau kita ingin menggunakan simbol T besar, maka seterusnya harus menggunakan simbol T besar. Demikian pula sebaliknya. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan mencoba menggunakan dua simbol agar kita semua terbiasa dalam penulisan transpose matrik. Jadi, transpose matrik itu adalah seperti kita membuat suatu rotasi. Jadi, ada suatu matrik A ditransportkan menjadi A pangkat T dengan ordonya dibalik. Yang awalnya itu barisnya adalah M, kemudian kolomnya adalah N, kemudian dibalik menjadi barisnya N dan kolomnya adalah M. Jadi sebagai contoh seperti ini, ada matrik A di mana barisnya memiliki komponen 1, 3, dan 1, kemudian baris yang kedua 4, 3, dan 4, 1, dan 3. Kalau kita lihat ordonya, maka ini memiliki ordo 2 kali 3 yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, 1, 2, dan 3. Maka kalau kita lakukan transpose adalah kita balik. Yang asalnya 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Caranya adalah dengan merotasi. Jadi rotasinya adalah ini dijadikan sebagai sumbu putar, kemudian diagonal matrik kan ini sama sini. Nah, ini juga dijadikan sumbu putar. Nah, yang pertama, yang ini kita putar ke bawah, kemudian yang baris kedua kita putar ke atas, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya 1, 3, 1, ini berdasarkan dari apa? Dari baris yang pertama. Kemudian yang berikutnya 4, 1, 3, ini dari baris yang kedua. Nah, sehingga ordonya yang asalnya 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Nah, ada beberapa sifat dalam transpose matrik. Sifat yang pertama, apabila ada matrik A ditambah matrik B, kemudian semua penjumlahan ini kita transposkan, maka akan sama dengan matrik A transpose ditambah B transpose. Kemudian yang sifat yang kedua, matrik A transpose, kemudian kita transposkan kembali, ini akan sama dengan matrik A itu sendiri. Jadi kembali ke dalam bentuk asal. Ini jadi logikanya ketika kita sudah putar ya, kemudian kita putar kembali, maka akan kembali ke bentuk asal. Nah, yang ketiga, matrik A kalikan B, kemudian kita transposkan, maka ini akan menghasilkan B transpose dikalikan dengan A transpose. Jangan terbalik ya. Jadi B transpose kalikan A transpose. Nah, yang terakhir, apabila ada suatu konstanta K dikalikan dengan matrik A transpose, maka yang ditransposkan itu adalah matriknya K kalikan A transpose. Jadi K itu adalah konstanta itu tidak bisa ditransposkan karena bukan suatu matrik. Jadi sebagai contoh, konstantanya itu adalah 2, 3, 4 ataupun bilangan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pembuktian. Apakah benar dari sifat-sifat yang ini, sifat pertama apakah benar seperti ini, kemudian sifat 2 apakah benar seperti ini, dan seterusnya. Kalau untuk sifat keempat, saya yakin ini sudah masuk di logika karena K-nya itu adalah konstanta, jadi bukan matrik. Kalau bukan matrik, ini berarti tidak bisa dilakukan transpose. Nah, buktikan aturan nomor 1. Aturan nomor 1 yaitu apabila ada penjumlahan matrik ditransposkan akan menghasilkan A transpose plus B transpose. Jadi kita misalkan menggunakan simbol secara umum. Matrik A memiliki 2 baris dan 3 kolom.
Untuk contoh sebenarnya bisa bebas, bisa 2x2, 3x3, 2x3, dan seterusnya. Jadi supaya lebih mudah dan tidak terlalu simpel, kita akan menggunakan contoh 2 baris dan 3 kolom. Di mana baris pertama komponennya itu adalah A11, A12, dan A13. Jadi angka pertama ini menunjukkan baris ke, dan ini kolom ke. Jadi kalau A11 yaitu konstanta A pada baris ke-1 kolom ke-1, A12 konstanta A pada baris ke-1 kolom kedua, dan seterusnya. Nah, untuk anggota baris yang kedua yaitu A21, A22, A23. Nah, demikian pula untuk yang B. B memiliki anggota yang terdiri dari jumlah ordo yang sama dengan anggota dari A, yaitu 2x3. Jadi dalam penjumlahan matrik ordonya harus sama. Kalau A itu 2x3, maka B juga harus 2x3. Kalau tidak memiliki ordo yang sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Ya, kita untuk B kita ambil bentuk umum juga, yaitu B11, B12, B13, kemudian B21, B22, dan B23. Nah, selanjutnya kita lakukan penjumlahan. Nah, A plus B. Kalau kita jumlahkan komponen-komponennya, itu kita tuliskan saja komponen dari A ini, kemudian komponen dari B ini, lalu kita jumlahkan. Ini hasilnya. Jadi A11 plus B11, A12 plus B12, dan seterusnya. Nah, ini kan hasil penjumlahan. Ini kemudian kita transposkan. Nah, kita ingat transpos itu kita harus tahu, ini kan transpos itu seperti rotasi. Karena memang dalam transpos itu beberapa manfaat dari transpos itu bisa untuk rotasi. Nanti kita bicarakan di akhir sesi ini. Jadi ini sebagai sumbu yang pertama, kemudian yang kedua ini sumbunya. Lalu komponen-komponennya kita putar seperti contoh yang sebelumnya. Jadi kalau kita putar hasilnya seperti ini. Asalnya 2 baris 3 kolom menjadi 2 kolom 3 baris, atau 3 baris 2 kolom. Nah, hasilnya seperti ini. A11 untuk yang kolom pertama A11 plus B11, A12 plus B12, A31 plus B13. Ini peroleh dari mana? Ini dari baris yang pertama ya. Kita bisa lihat nih komponennya mirip sekali, sama identik dan sama. Kemudian untuk yang kolom yang kedua komponennya A21 plus B21, A22 plus B22, A23 plus B23. Ini berdasarkan dari mana? Ini dari baris yang kedua, A21 plus B21, A22 plus B22, A23 plus B23. Sama kan? Nah, jadi ini hasil untuk transpos. Kalau kita lakukan penjumlahan dulu, kemudian kita transposkan. Nah, sekarang kita balik. Jadi matrik A ini kita transposkan dulu, matrik B kita transposkan dulu, kemudian kita jumlahkan. Apakah hasilnya akan sama dengan ini atau tidak? Nah, untuk A transpos adalah seperti ini. Jadi di sini ya, ingat ini sumbu putarnya, ini juga sumbu putarnya. Kemudian kita transpos, hasilnya ini. B juga ini dari sini, ini sumbu putarnya, kita transpos, hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian kita jumlahkan dua-duanya. Hasil penjumlahannya adalah ini. Hasil penjumlahan dari A transpos plus B transpos. Kita lihat apakah komponen pada kolom pertama sama tidak? Sama. Komponen pada kolom kedua sama tidak? Sama. Kalau sama berarti sifat pertama adalah benar. Jadi dengan pembuktian sederhana ini terbukti bahwa penjumlahan dua matrik kalau ditransposkan akan sama dengan matrik pertama transpos plus matrik kedua transpos, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, pembuktian untuk aturan nomor 2. Jadi aturan nomor 2, kalau ada satu matrik A transpos kemudian ditransposkan akan kembali ke bentuk semula. Jadi kita lihat ini sangat sederhana sekali logikanya. Nah, umpamakan matrik A transpos adalah ini. Kemudian kita transposkan lagi. Hasilnya adalah ini. Nah, ini apakah kembali ke bentuk semula? Kita lihat
adalah ini bentuk semula. Ternyata benar. Jadi kalau ditransposkan kemudian transpos lagi, maka akan kembali ke bentuk matriks semula. Nah, berikutnya adalah simetri dari matrik. Jadi simetri dalam matrik ini ada dua jenis. Yang pertama simetrik pada nilai, kemudian yang kedua simetri pada matrik keseluruhan. Jadi kalau simetri pada nilai, ada satu nilai yang memiliki refleksi pada diagonal dengan angka nilai yang sama. Tapi kalau untuk matriks simetris secara keseluruhan, definisinya adalah apabila hasil dari transpos matrik A ini sama dengan matrik itu sendiri, ya, itu disebut sebagai simetri matrik atau matriks simetri. Sebagai contoh, jadi rumusnya ini ya, A transpos sama dengan A. Jadi ini di luar dari keempat sifat matrik tadi. Contoh, matrik A sama dengan baris pertama komponennya 1, 3, 2, baris kedua 3, 0, 0, baris ketiga 2, 0, 0. Kemudian kita transposkan. Kalau transposkan, ingat ya, ini diagonalnya, ini semua diputar. Ini diputar, ini sumbunya berarti harus tetap mutarnya dari sini ke bawah. Kemudian yang ini sumbu yang kedua, berarti mutarnya ini ke sini, ke atas, ini ke bawah. Kemudian yang ketiga, nah, mutarnya ini berarti ke atas. Hasilnya seperti ini. Hasilnya baris yang pertama 1, 3, 2, kemudian baris yang kedua 3, 0, 0, baris ketiga 2, 0, 0. Apakah sama bentuknya? Dilihat dari komponen-komponen baik itu dari matrik A, kemudian matrik A transpos, ternyata sama. Maka ini dikatakan sebagai matrik simetris secara keseluruhan. Contoh yang berikutnya yaitu B. B apabila ini ordonya 2 kali 2, apabila baris pertama 2 dan 1, baris kedua 1 dan 2, kita transposkan, kita putar, ini sumbunya, ini juga sumbunya, kemudian kita putar, ini jadi ke sini, yang ini jadi ke sini. Hasilnya adalah ini 21 dan 12. Bentuknya keduanya gimana? Sama ternyata. Nah, jika sama maka ini disebut sebagai matriks simetris. Nah, yang berikutnya inverse matrik. Jadi inverse matrik itu adalah seperti kalau kita membagi itu 1 per A sama dengan inverse matrik, ya. Jadi inverse matrik dari suatu matrik adalah matrik B yang apabila dikalikan dengan matrik A memberikan nilai satuan 1, ya, dimana 1 itu adalah matrik identitas. Oke. Jadi ini dirumuskan seperti ini, A, B sama dengan 1. Artinya apa? Artinya nilai B itu, ya, nilai B itu adalah inverse-nya, inverse matriknya, atau apa? Atau kebalikan dari matrik A, atau seper matrik A. Karena kalau seper, jadi A dibagi dengan A, ini akan sama dengan 1, akan sama dengan 1. Nah, 1 ini kalau dalam matrik disebut sebagai matrik identitas. Jadi ini akan sama dengan A dikalikan dengan A inverse-nya, ya, A inverse-nya. Kenapa? Karena kan ini seper A. Seper A kalau naik ke atas jadi pangkatnya adalah minus 1, sama dengan 1 atau matrik identitas. Nah, ini adalah B tadi, yang ini adalah B. Nah, ini adalah B tadi, ya, ini adalah B. Oke, jadi B adalah inverse-nya. Oke. Nah, ini mohon maaf, ini bisa diperbaiki. A inverse kalikan A sama dengan I, ya, matrik identitas. Nah, jadi rumusnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita ambil order sederhana 2 kali 2 dari suatu matrik A, B, C, D, maka inverse-nya itu adalah 1 dibagi AD, A kalikan D dikurangi B kalikan C. Ini dikalikan dengan matriknya, matrik perubahan nilainya. Jadi ini disebut sebagai apa ini? Ini disebut sebagai determinan. Ini disebut sebagai
perubah nilai atau ADJ sebagai perubah nilai. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana bisa nilainya seperti ini. Ini berkaitan dengan kofaktor dari matrik ya, kofaktor. Oke, ADJ. Nah, baik. Nah, ini untuk matrik yang 2x2 sangat simpel sekali. Bagaimana kalau untuk ordonya 3x3? Jadi cara untuk mencari inverse matrik untuk 3x3, yang pertama cari determinan dari matrik M, karena rumusnya umum ya, jadi rumusnya selalu yang bawah itu adalah determinannya. Kemudian yang berikutnya itu ADJ nya, ADJ dari M, perubah nilai, atau sering disebut sebagai adjoint ya. Nah, transpose matrik M sehingga menjadi MT. Nah, ini dicari transpose matriknya untuk apa? Nanti untuk mencari adjoint-nya. Cari adjoint matrik gunakan rumus ini. Jadi inverse matrik adalah rumusnya ini, 1 dibagi dengan determinan M dikalikan adjoint M. Nah, contoh, apabila kita memiliki matrik M, ordonya 3x3, komponen baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 0, 1, 2, 1, 4, baris ketiga 2, 5, 6, 0. Maka determinan matriknya kita cari determinannya. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan rumus determinan. Kita menggunakan rumus determinan untuk satu baris saja ya. Baris pertama. Nah, cari kofaktornya kan ini, kofaktornya ini baris kedua. Maps baris pertama, kolom pertama, baris pertama kolom kedua, kofaktornya adalah ini dan ini. Kemudian yang ketiga, kofaktornya adalah ini. Jadi determinannya kita lihat, kita pakai baris pertama untuk menghitung determinan, 1 dikalikan sisanya. Jadi kalau ini diambil, maka yang satu baris ini hilang dan satu kolom juga hilang, sisanya adalah ini. 1 dikalikan ini, matrik ini kali hasilnya berapa? Determinannya 1 kali 0, 0, 6 kali 4, 24 ya. Kemudian yang kedua, ambil angka 2 berarti nilai satu baris hilang, nilai satu kolom hilang, sisa 0, 5, 4, 2. Kita kalikan determinannya. Jadi 2 kalikan 0 kali 0 adalah 0, 4 kali 5 adalah 20 ya. Kemudian ditambah, oke, jangan lupa tandanya. Kalau sini positif, negatif, positif. Kemudian kalau ini sudah positif, bawahnya adalah negatif, positif, negatif. Ini negatif, maka bawahnya adalah positif, negatif, positif. Nah, ini untuk menentukan tanda ini. Tanda ini, kemudian tanda ini. Gitu ya. Nah, yang berikutnya 3 berarti satu baris hilang, kolom hilang, sisanya 3 kali 0 kali 6, 0, 5 kali 1, 5. Hasilnya adalah ini, 1. Determinan dari matrik M sama dengan 1. Nah, yang berikutnya transpose matrik. Transpose matrik berarti kita putar. Ini putar, kemudian ini putar, ini juga putar. Hasilnya adalah ini. Jadi, untuk transpose matrik kita ambil sumbunya yang ini. Nah, putarnya adalah ini. Hasilnya ini, kemudian hasilnya ini, kemudian ini, hasilnya ini. Nah, dari transpose matrik, nah kita bisa mencari kofaktornya, kofaktor dari transpose matrik. Jadi sama seperti menghitung determinan, ini kan menggunakan kofaktor juga ya. Kita ambil baris pertama, pengambilannya juga bebas, tidak harus baris pertama, baris kedua boleh, kolom pertama boleh, bebas. Aturnya sama seperti tadi. Nah, kofaktornya untuk M11 ya, baris pertama, kolom pertama, berarti yang ini diambil ya. Sisanya adalah ini 1640. Ini determinannya adalah minus 24. 1 kali 0 dikurangi 6 kali 4 minus 24. Kemudian yang berikutnya ini dari transposnya 0, ambil 0, berarti ini hilang, sisa 2634 30 2630. Determinannya 2 kali 0, 6 kali 3 sama dengan 2 kali 0 dikurangi 6 kali 3 min 18, dan seterusnya. Sehingga hasilnya untuk kofaktor nilainya dari
matrik transpose matrik M adalah ini. Minus 24, minus 18, 5, minus 20, minus 15, 4, minus 5, 4, minus 4, 1. Nah, seperti itu. Nah, dari sini ya, dari kofaktor ini kita kan sudah memperoleh nilai. Kemudian kita untuk mencari adjoint-nya yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengubah nilai, mengubah tandanya. Jadi tandanya kalau untuk matrik ya adjoint itu selalu diawali dengan positif, positif, negatif, positif, positif, and kalau ini sudah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, dan seterusnya. Berarti tandanya itu harus berubah. Asalnya minus 24, minus 18, 5, jadi seperti ini ya. Nah, plus kali minus, minus, minus kali minus, plus itu ya. Kemudian plus kali plus, plus, dan seterusnya itu. Nah, ini juga sama, minus kali minus menjadi plus, plus kali minus ini menjadi minus, minus kali plus jadi minus, kemudian minus kali minus, maaf, plus kali minus itu adalah minus, kemudian minus dikalikan dengan minus, plus, dan seterusnya. Oke, jadi kita sudah memperoleh nilai kofaktornya. Maka adjoint-nya adalah ini. Dari nilai kofaktor tadi, adjoint-nya adalah ini. Jadi kita sudah mencari matrik transpose T, kemudian kita mencari faktornya, kofaktornya, lalu kita lakukan pengubah untuk mencari nilai adjoint. Nah, dari sini maka inverse matriknya adalah 1 dibagi determinannya. Determinannya itu adalah nilainya 1 tadi, dikalikan adjoint-nya adalah ini. Maka hasilnya adalah ini. Nah, jadi kalau matrik ini kita kalikan dengan matrik M ya. Matrik M dikalikan dengan inverse matriknya ya. Ini akan sama dengan nilainya adalah 1 atau disebut matrik identitas. Baik, demikian penjelasan dari saya, cukup singkat untuk inverse matrik, inverse dan transpose matrik. Untuk selanjutnya silakan mengerjakan exercise pada pertemuan ke-5. Exercise-nya berkaitan dengan matrik, kemudian inverse matrik pada beberapa kasus di bidang teknik industri atau di bidang manajemen operasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.